Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 dari kelas B ingin memaparkan mengenai laporan interim. Di sini anggotanya ada John Stephen dengan NIM belakang 110, Salsa Dila Elsa dengan NIM belakang 122, dan saya sendiri Sofia Mardia dengan NIM belakang 142. Dan boleh di next. Isi pembahasan dari video kali ini itu yang pertama akan ada pemaparan materi mengenai pelaporan interim, lalu ada soal pilihan ganda, soal esai, dan yang terakhir adalah soal kasus. Langsung saja, untuk rekan saya dipersilakan. Baik, sebab yang pertama itu ada pengertian dari pelaporan keuangan interim. Laporan keuangan interim merupakan laporan yang berisikan informasi dari kegiatan operasi perusahaan dan disajikan selama kurang dari 1 tahun. Laporan interim biasanya diterbitkan dalam kuartalan dan menyajikan informasi kumulatif selama tahun berjalan, serta informasi untuk membandingkan periode yang berhubungan dengan tahun sebelumnya. Pembahasan selanjutnya itu ada sifat laporan interim. Informasi yang disediakan dalam laporan keuangan interim lebih tepat waktu jika dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan. Tetapi informasi yang disediakan kurang lengkap. Laporan keuangan interim merupakan mencerminkan perbandingan antara ketepatan waktu dan keandalan karena akan mempengaruhi estimasi terhadap jumlah piutang, hutang, persediaan, dan laba. Hal ini mendukung pengukuran yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang harus memenuhi syarat audit. Berdasarkan Accounting Principles Board Opinion nomor 28, setiap periode interim dianggap sebagai bagian integral dari setiap periode tahunan, yang berarti periode interim bukan sebagai periode akuntansi dasar sendiri. Umumnya, hasil dari laporan interim harus berdasarkan pada prinsip dan praktek akuntansi yang digunakan juga oleh laporan keuangan tahunan. Namun, untuk menghubungkan hasil periode interim dengan periode tahunan diperlukan beberapa modifikasi. Contohnya, laporan interim dapat memodifikasi prosedur yang digunakan dalam laporan tahunan untuk biaya produk dan biaya lainnya. Next slide. Pembahasan selanjutnya ada biaya produk. Metode laba kotor biasanya digunakan untuk mengestimasi persediaan dan harga pokok penjualan. Metode ini tidak dapat digunakan untuk tujuan laporan keuangan tahunan. Namun, untuk tujuan laporan keuangan interim, perusahaan dapat menggunakan metode laba kotor ini jika perusahaan tidak menggunakan metode perpetual untuk menghitung persediaan. Karena dengan metode perpetual, perhitungan persediaannya membuat biaya produk menjadi mahal. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode laba kotor, dapat mengestimasi nilai persediaan dan harga pokok penjualan lebih masuk akal dibanding dengan menggunakan metode perpetual. Lalu, menghitung persediaan dengan metode LIFO merupakan salah satu alasan perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak, sehingga mengurangi pajak yang akan dibayarkan ketika harga sedang naik. IRS atau Biro Pajak di Amerika Serikat mewajibkan perusahaan agar menggunakan metode LIFO untuk tujuan pelaporan keuangan dan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Untuk menghindari pembayaran pajak yang sebelumnya dihindari, perusahaan berusaha menghindari likuidasi lapisan LIFO yang menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih rendah, laba bersih yang lebih tinggi, dan pembayaran pajak yang lebih tinggi. Lalu penurunan harga pasar persediaan yang bersifat permanen diakui pada periode interim kecuali hal itu dianggap bersifat temporer. Misalnya tidak ada kerugian yang diharapkan selama tahun fiskal secara keseluruhan. Lalu next slide. Lalu varians yang digunakan menurut sistem biaya standar yang diharapkan akan diserap pada akhir tahun biasanya ditangguhkan pada tanggal interim. Pembahasan selanjutnya ada biaya selain biaya produk. Biaya tahunan dalam laporan interim dialokasikan dalam periode interim di mana manfaatnya dapat diperoleh. Biaya yang muncul pada periode interim tidak ditangguhkan kecuali jika biaya ditangguhkan pada akhir tahun. Contohnya, pajak bumi bangunan yang diakrulkan atau ditangguhkan untuk tujuan tahunan akan diakrulkan atau ditangguhkan pada periode interim. Lalu ada biaya iklan. Biaya ini dibebankan dalam periode interim jika biaya itu terjadi, kecuali jika manfaatnya digunakan pada periode interim selanjutnya. Next slide. Lalu ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan pada pelaporan interim dibagi menjadi
Yang pertama, pajak yang berlaku untuk laba operasi yang sedang berlangsung sebelum pajak penghasilan tanpa melibatkan akun atau transaksi yang jarang terjadi. Yang kedua, pajak yang berlaku untuk akun atau transaksi yang jarang terjadi, transaksi yang tidak dilanjutkan, dan akun atau transaksi yang luar biasa. Beban pajak penghasilan selama periode interim didasarkan pada estimasi tarif pajak efektif tahunan yang diterapkan pada laba kena pajak dari operasi yang berlanjut tanpa melibatkan akun atau transaksi tidak biasa dan jarang terjadi. Beban pajak tahunan berjalan dikurangi beban pajak yang diakui dalam periode sebelumnya merupakan beban pajak untuk periode interim berjalan. Dampak dari transaksi yang tidak biasa dan jarang terjadi dihitung secara terpisah dan ditambahkan ke beban pajak periode interim di mana transaksi tersebut dilaporkan. Laba atau rugi atas operasi yang dihentikan dan transaksi luar biasa dilaporkan atas dasar setelah pajak, sama seperti dengan laporan tahunan. Next slide. Subbab yang kedua ada pedoman penyusunan laporan interim. Yang pertama itu ada informasi yang dilaporkan. Berdasarkan Accounting Principle Board nomor 28, informasi keuangan yang harus dilaporkan oleh perusahaan terbuka dalam laporan interim diantaranya yang pertama itu ada penjualan atau pendapatan kotor, provisi untuk pajak penghasilan, pos-pos luar biasa setelah pajak penghasilan, perubahan prinsip akuntansi yang bersifat mempengaruhi kumulatif, dan laba bersih. Yang kedua, ada laba perusahaan dan saham terdilusi. Yang ketiga, pendapatan atau beban musiman. Keempat, perubahan estimasi beban pajak penghasilan yang signifikan. Yang kelima, pelepasan suatu segmen dari suatu usaha, pos-pos luar biasa, dan akun atau transaksi tidak biasa atau jarang terjadi. Yang keenam, akun atau transaksi kontingen. Yang ketujuh, perubahan dalam prinsip dan estimasi akuntansi. Dan terakhir, ada perubahan posisi keuangan yang signifikan. Jika perusahaan melaporkan informasi interim secara teratur, informasinya juga harus dilaporkan pada tahun berjalan atau 12 bulan terakhir dengan perbandingan informasi tahun sebelumnya. Jika laporan kuartal tidak diterbitkan, pelepasan segmen usaha yang material, pos-pos luar biasa, pos-pos tidak biasa, dan jarang terjadi, serta perubahan akuntansi selama kuartal tersebut harus diungkapkan dalam catatan keuangan pada laporan tahunan. Next slide. Selanjutnya, berdasarkan FASB Statement nomor 31, informasi dan laporan interim yang harus dilaporkan pada masing-masing segmen diantaranya pertama itu pendapatan dari pelanggan eksternal, kedua pendapatan antar segmen, ukuran laba atau rugi segmen, dan total aktivitas di mana telah terjadi perubahan material akibat jumlah yang diungkapkan dalam laporan tahunan terakhir. Yang kelima, deskripsi atas perbedaan yang muncul pada dasar segmentasi atau pengukuran laba rugi segmen sejak laporan tahunan terakhir, dan terakhir ada rekonsiliasi antara laba segmen dan total laba sama seperti dengan laporan tahunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah yang berisi pos-pos. Yang pertama, laporan laba rugi untuk periode waktu kumulatif sampai dan untuk periode yang sama tahun fiskal sebelumnya. Lalu yang kedua adalah laporan posisi keuangan pada akhir tengah tahun berjalan dan neraca untuk periode yang sama pada tahun fiskal sebelumnya. Tetapi sangat diperlukan pemahaman fluktuasi musiman dari kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, laporan arus kas pada akhir periode waktu kumulatif berjalan dan untuk periode yang sama untuk tahun sebelumnya. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan saldo yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan interim mengisarkan setiap perubahan dalam pengukuran atau kejadian ekonomi utama yang terjadi sejak akhir tahun fiskal sebelumnya. Perubahan prinsip akuntansi pada laporan laba rugi interim, maka perubahan akuntansi periode berjalan membutuhkan penerapan retrospektif dari prinsip akuntansi baru pada laporan keuangan periode sebelumnya. Penerapan retrospektif ini mengimplikasikan bahwa laporan keuangan perbandingan akan dipresentasikan kembali seolah-olah prinsip akuntansi baru telah diterapkan sepanjang waktu, baik perubahan akuntansi terjadi pada awal periode atau di periode berikutnya. Tidak ada kaitannya dengan cara perubahan tersebut tercermin dalam laporan keuangan interim. Perubahan estimasi akuntansi untuk penerapan saat ini dan prospektif, yakni efek perubahan hanya akan terlihat pada periode di mana perubahan tersebut terjadi dan periode setelah dilakukan perubahan. Pola penggunaan perubahan pada depresiasi, amortisasi, dan deflasi berbeda dengan yang diperkirakan akan dianggap sebagai perubahan dalam estimasi. PSAK 23 juga menjelaskan
Bentuk perubahan akuntansi lainnya yakni dengan mewajibkan kesalahan yang terkoreksi yang lalu dinyatakan pada periode di mana terjadi kesalahan. Jika tidak dapat langsung menentukan periode di mana terjadi kesalahan, maka penyesuaian harus dibuat pada saldo awal periode yang paling cepat di mana paling mungkin untuk menyajikan koreksi tersebut. Perubahan dalam prinsip akuntansi sesuai dengan FASB ASC 250-10-455. Jadi, yang pertama, dampak kumulatif dari perubahan pada prinsip akuntansi baru pada periode sebelumnya yang ditampilkan dapat dilihat dalam nilai tercatat aset dan liabilitas pada awal periode pertama saat ini. Kedua, menyelaraskan penyesuaian apabila ada diterapkan pada saldo awal laba ditahan atau elemen yang relevan dari kesalahan atau aset bersih dalam laporan posisi keuangan untuk periode tersebut. Ketiga, laporan keuangan dari setiap periode sebelumnya disesuaikan agar mencerminkan dampak khusus dari penerapan prinsip akuntansi baru pada periode tertentu, terutama ketika perubahan akuntansi terjadi pada periode interim pertama atau lainnya. Pedoman ini memerlukan penyediaan informasi untuk periode sebelum terjadinya perubahan. Dasar dan permasalahan laporan interim. Terdapat suatu alasan mengapa laporan interim itu diperlukan. KPPAM LK mengharuskan perusahaan publik atau perusahaan terbuka untuk menyerahkan laporan keuangan reguler, baik tahunan maupun tengah tahunan. Kemudian, Bursa Efek Indonesia juga mewajibkan seluruh entitas terdapat di Bursa Efek untuk menyerahkan laporan keuangan kuartal. Lalu, sebuah entitas ketika IPO wajib menyajikan laporan keuangan interim jika pada saat pendaftaran tersebut telah dilakukan setelah lebih dari 100 tanggal penerbitan laporan keuangan terakhir. PSA ketiga mensyaratkan suatu entitas untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interim sebagaimana kebijakan yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunannya. Pengukuran untuk tujuan laporan keuangan interim harus dilakukan dengan dasar periode awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan. Dalam laporan keuangan interim, harus mengakui perubahan estimasi year to date dan bisa saja estimasi itu berbeda dengan laporan keuangan interim pada periode sebelumnya. Namun, prinsip pengakuan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban harus sesuai dengan laporan keuangan tahunan. Ketentuan laporan tengah tahunan. Berikut ini adalah ketentuan penyajian laporan keuangan tahunan per 30 Juni, yaitu yang pertama, paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika laporan keuangan tersebut belum diaudit, yaitu 1-31 Juli. Yang kedua, paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika laporan keuangan telah direview secara terbatas oleh auditor, yaitu pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus. Ketiga, paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika laporan keuangan telah diaudit, atau pada tanggal 1 Juli sampai 30 September. Laporan keuangan interim periode berjalan disajikan komparatif atau dibandingkan dengan laporan interim periode sebelumnya, yakni pada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan keuangan interim tahun berjalan yang lainnya disajikan komparatif atau dibandingkan penyajiannya dengan laporan tahun periode sebelumnya, khususnya pada laporan posisi keuangan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pedoman standar untuk pelaporan laba rugi interim. Jadi terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan laba rugi di interim ini. Yang pertama itu pendapatan. Pendapatan harus diakui dan dilaporkan pada saat diperolehnya. Tidak dapat ditunda ke periode berikutnya untuk menciptakan stabilitas arus pendapatan. Laporan keuangan interim memberikan gambaran mengenai pendapatan selama periode interim tersebut. Yang kedua, persediaan dan HPP. Akuntansi periode interim untuk persediaan dan harga pokok penjualan mengharuskan beberapa penyesuaian dalam prosedur yang digunakan dalam basis tahunan. Yang pertama itu ada LIFO liquidation. Perusahaan menggunakan asumsi aliran biaya last in first out untuk menilai persediaan. Pada akhir periode interim, ketika jumlah unit persediaan yang terjual melebihi jumlah unit yang ditambahkan ke persediaan selama periode, terjadi likuidasi LIFO.
Pada kenaikan harga, pencocokan biaya persediaan awal yang dilakukan pada jumlah LIFO rendah menghasilkan laba kotor yang tinggi. Jika perusahaan berencana mengganti unit persediaan awal yang dijual pada akhir tahun, tidak akan ada likuidasi LIFO tahunan. Oleh karena itu, laba kotor pada periode interim harus mencakup estimasi biaya untuk mengganti persediaan awal yang dijual. Yang kedua itu ada penilaian harga pokok atau harga pasar terendah. Jadi kerugian persediaan yang disebabkan oleh penurunan harga pasar diakui pada periode penurunan harga dengan menggunakan metode penilaian harga terendah antara harga pokok dan juga harga pasar. Pengembalian harga pasar pada periode interim berikutnya dalam tahun fiskal yang sama diakui sebagai keuntungan. Penurunan harga pasar yang diharapkan berbalik pada akhir tahun fiskal tidak perlu diakui pada periode interim jika tidak ada kerugian yang diharapkan untuk tahun fiskal. Yang ketiga itu ada sistem biaya standar. Perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar untuk persediaan harus menerapkan prosedur yang sama untuk perhitungan dan pelaporan varian dalam periode interim, seperti yang digunakan dalam tahun fiskal. Namun, varian harga beli atau volume atau varian kapasitas yang diharapkan akan diserap pada akhir tahun fiskal harus ditangguhkan pada periode interim dan tidak dimasukkan sebagai laba interim. Yang ketiga itu ada biaya dan beban. Beban yang terjadi atau dialokasikan di antara periode interim dilakukan berdasarkan manfaat yang diterima atau menggunakan dasar lain yang sistematis dan rasional. Pada periode pelaporan interim, biaya dan beban lainnya termasuk biaya produksi diperhitungkan dengan dasar yang sama seperti yang diterapkan pada periode tahunan. Yang keempat itu ada pajak penghasilan. Menuju akhir setiap periode interim, perusahaan diwajibkan untuk membuat perkiraan pajak penghasilan yang akan dibebankan selama periode interim tersebut. Perhitungan pajak penghasilan itu harus sejalan dengan kebijakan akuntansi pajak yang berlaku. Boleh di next slide. Yang kelima itu ada pos dan transaksi luar biasa. Jadi yang pertama di sini eliminasi segmen usaha, penggabungan usaha, transaksi luar biasa, dan kejadian yang jarang terjadi harus diakui pada periode interim ketika terjadinya transaksi tersebut. Yang kedua, transaksi luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dan dimasukkan dalam laporan laba rugi periode interim saat transaksi tersebut terjadi. Yang ketiga, peristiwa atau kejadian yang tidak biasa dan jarang terjadi dan memiliki dampak signifikan juga dilaporkan dan diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi interim. Yang terakhir itu ada perubahan akuntansi. Aturan akuntansi saat ini mengharuskan penerapan retrospektif dari prinsip akuntansi baru pada laporan keuangan periode sebelumnya. Penerapan retrospektif ini berarti bahwa laporan keuangan perbandingan akan direvisi untuk menggambarkan penggunaan prinsip akuntansi baru sepanjang waktu. Apakah perubahan akuntansi terjadi di awal atau di periode berikutnya tidak memiliki dampak terkait cara perubahan tersebut tercermin dalam laporan keuangan interim. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah contoh soal berbentuk multiple choice. Soal pertama yaitu PT SAPTBK membuat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim periode ketiga tahun 2022. Manakah pernyataan berikut yang tepat? Dari keempat pernyataan tersebut, yang benar adalah yang D, di mana PT SAPTBK menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021. Jadi jika menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, maka disajikannya dengan laporan interim yang pada periode sebelumnya. Lalu untuk soal kedua, yaitu PT JSS Tbk membuat laporan posisi keuangan interim pada periode kedua tahun 2022. Pernyataan berikut yang tepat adalah, dan jawabannya adalah yang C. PT JSS Tbk menyajikan laporan posisi keuangan untuk tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021. Jadi kebalikannya, jika penyajian laporan posisi keuangan interim itu harus disajikan dengan pada akhir periode sebelumnya. Lalu selanjutnya yaitu soal ketiga, laporan interim memberikan manfaat bagi pemakai laporan keuangan karena dalam interim terdapat, jawabannya itu adalah nilai prediksi, nilai yang paling balik, dan tepat waktu. Jawabannya yang benar adalah B. Lalu soal keempat,
Laporan keuangan yang disusun bulanan atau kuartalan untuk kepentingan manajemen perusahaan disebut, jawabannya adalah laporan interim. Karena laporan interim dibuatnya itu disajikannya dalam kuartalan juga untuk bulanan. Yang kelima, soal kelima adalah terdapat dua teori pandangan tentang penetapan periode yang dicakup oleh laporan keuangan interim. Tanyanya yang digunakan di Indonesia adalah, jawabannya adalah yang A, yaitu teori integral. Terdapat dua teori, yaitu teori integral dan juga teori diskrit. Dan Indonesia menganut teori integral dalam laporan interim. Soal yang keenam adalah yaitu tujuan utama dalam penyusunan laporan keuangan interim adalah jawabannya memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Pihak yang berkepentingan sendiri mencakup pemegang saham, kreditor, analisis keuangan, manajemen, dan lainnya. Laporan keuangan interim memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu dalam tahun fiskal yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami tren dan kinerja perusahaan serta membuat keputusan yang tepat. Next slide. Soal yang ketujuh, berikut pernyataan yang benar mengenai laporan keuangan interim adalah, jawabannya itu penyajian laporan keuangan interim disajikan seperti penyajian laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan interim disajikan dengan format yang mirip dengan laporan keuangan tahunan karena mencakup komponen seperti neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Next slide. Soal yang ke-8, bagaimana perhitungan pajak penghasilan dalam laporan keuangan interim? Jawabannya itu dihitung berdasarkan estimasi tarif pajak tahunan efektif. Tarif pajak tahunan efektif adalah jumlah pajak yang diharapkan dibayarkan pada akhir tahun fiskal yang kemudian dibagi menjadi kuartal atau bulan sesuai dengan laporan keuangan interim. Sebagai contoh, jika tarif pajak tahunan efektif adalah 20% dan perusahaan menghasilkan laporan keuangan per kuartal, maka perhitungan pajak interim akan mempertimbangkan 20% dari laba bersih yang diperoleh selama kuartal tersebut. Next slide. Soal yang ke-9, PSAK berapakah yang mengatur tentang laporan keuangan interim? Jawabannya itu PSAK 3. PSAK 3 merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang laporan keuangan interim. Pada PSAK 3 terdapat pedoman tentang isi laporan keuangan interim, pengungkapan, dan tata cara penyusunan laporan tersebut. Tujuan dari PSAK 3 adalah memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas selama periode interim tersebut. Next slide. Soal yang soal yang 10, berikut yang termasuk komponen laporan keuangan interim adalah, jawabannya itu laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas ringkas. Komponen laporan interim sendiri umumnya sama seperti dengan laporan tahunan, hanya saja disajikan lebih ringkas. Selanjutnya, untuk contoh soal dalam bentuk esai. Nomor 1, sebutkan teori-teori penetapan periode laporan keuangan interim dan jelaskan perbedaan di antara teori tersebut. Jadi, teori penetapan periode laporan keuangan interim ada dua, yaitu teori diskrit dan teori integral. Teori diskrit itu memandang tiap periode interim sebagai dasar periode akuntansi untuk dievaluasi seakan-akan periode tersebut merupakan periode akuntansi tahunan. Sedangkan teori integral memandang periode interim sebagai bagian dari periode tahunan. Contohnya, jika diasumsikan triwulan, maka dalam suatu tahun akan ada 4 ujian. Jadi pada periode pertama, jika menggunakan teori diskrit, maka sajikan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Maret. Dan periode kedua itu 1 April hingga 30 Juni. Periode ketiga dari 1 Juli hingga 30 September. Periode keempat 1 Oktober hingga 31 Desember. Itu jika menggunakan teori diskrit. Lalu jika menggunakan teori integral, maka periode pertama itu dari 1 Januari hingga 31 Maret, dan periode kedua 1 Januari hingga 30 Juni, periode ketiga 1 Januari hingga 30 September, dan periode keempat dari 1 Januari hingga 31 Desember.
Soal yang kedua, yaitu jelaskan konsep dari laporan keuangan interim dan perbedaannya dengan laporan tahunan, serta beri contoh kondisi di mana perusahaan perlu menyusun laporan keuangan interim. Jadi, laporan keuangan interim merupakan laporan yang berisikan informasi dari kegiatan operasi perusahaan dan disajikan selama kurang dari 1 tahun. Laporan interim biasanya diterbitkan dalam kuartalan dan menyajikan informasi kumulatif selama 1 tahun berjalan, serta informasi untuk membandingkan periode yang berhubungan dengan tahun sebelumnya. Next slide. Perbedaannya dengan laporan tahunan, yang pertama dari sisi periode laporan. Laporan keuangan interim disusun lebih sering. Biasanya setiap kuartal atau setengah tahun memberikan gambaran periodik tentang kinerja perusahaan selama periode yang lebih pendek. Sedangkan laporan tahunan disusun sekali. Laporan tahunan disusun sekali dalam setahun, memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan selama periode 1 tahun penuh. Yang kedua, dari sisi pengakuan pendapatan dan beban. Pengakuan dan pendapatan dan beban pada laporan keuangan interim dapat menggunakan perkiraan dan estimasi berdasarkan perkembangan usaha selama periode interim. Sedangkan laporan tahunan memerlukan pengakuan pendapatan dan beban yang lebih akurat dan rinci, termasuk penyesuaian untuk transaksi yang mungkin terjadi pada akhir tahun. Yang ketiga, dari sisi informasi yang dimuat, yaitu laporan keuangan interim umumnya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arkas, dan catatan atas kondisi keuangan perusahaan selama periode pendek atau lebih ringkas dan terbatas. Sedangkan laporan tahunan lebih lengkap beserta informasi tambahan seperti laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan analisis manajemen yang mendalam. Next slide. Perusahaan sendiri perlu menyusun laporan keuangan interim karena adanya persyaratan regulasi. Banyak otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan dan bursa efek, mengharuskan perusahaan yang terdaftar untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan interim setiap kuartal. Tujuan dari persyaratan ini memberikan transparansi dan informasi aktual kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, laporan keuangan interim sebagai pemantauan kinerja perusahaan. Manajemen perusahaan membutuhkan informasi keuangan berkala untuk memantau kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Dengan laporan keuangan interim dapat membantu dalam mengidentifikasi tren, mengukur pencapaian target, dan melakukan penyesuaian strategis lebih cepat apabila diperlukan. Baik, untuk soal esai yang ketiga, sebutkan pos-pos pelaporan keuangan interim. Di sini ada 4. Yang pertama itu laporan laba rugi, yang kedua laporan posisi keuangan atau neraca, yang ketiga laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Boleh di next slide. Untuk berikutnya ini adalah contoh soal kasus. Jadi di sini ada King Corporation diperkirakan akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 15% pada penghasilan $60.000 pertama. Lalu ada 30% tarif pajak untuk penghasilan yang melebihi $60.000. Nah, di sini ada estimasi perkiraan penghasilan sebelum pajak untuk kuartal di tahun 2023. Pada kuartal pertama itu 25.000, kuartal kedua 35.000, kuartal ketiga 40.000, dan yang terakhir kuartal keempat itu 50.000 dengan total penghasilan sebelum pajak itu 150.000. Tidak ada perubahan dalam prinsip akuntansi, barang-barang yang dihentikan, atau barang-barang yang tidak biasa atau jarang terjadi yang diantisipasi untuk tahun tersebut. Dan pada kuartal keempat itu diperkirakan sudah mencakup pendapatan dividen sebesar 10.000, di mana yang memenuhi syarat untuk pengurangan penerimaan dividen sebesar 80%. Di sini yang diminta itu yang pertama untuk membuat kalkulasi perkiraan tarif pajak tahunan efektif untuk Kim Corporation pada tahun 2023, dan yang kedua menyiapkan schedule untuk mengestimasikan net income tiap kuartal di tahun 2023. Boleh di next? Di sini untuk jawaban soal kasus yang pertama yaitu schedule of income dari kuartal 2023. Di sini penghasilan 60.000 pertama itu karena 15%, maka dikalikan yaitu hasilnya 9.000, lalu dikurangi 150.000 dikurang 60.000. 150.000 ini dari total pre-tax income yang tadi, dikurangi 60.000 dikali dengan 30%, yaitu tarif pajak yang melebihi $60.000, yaitu dihasilkan 27.000. Lalu dikurangi dengan penghasilan dividen tadi,
10.000 dikali 80% dikali tarif pajak 30%, yaitu dikurangi 2.400, maka di sini dihasilkan total pajaknya 33.600, di mana total income tadi 150.000, maka total tax for the year dibagi dengan total income menghasilkan tarif pajak tahunan efektifnya 22,40%. Boleh di next slide. Selanjutnya itu ada jawaban soal kasus nomor 2. Di sini ada estimasi penghasilan tiap kuartalnya. Di sini ada income year to date, seperti yang ada di soal tadi. Di sini perbedaan income year to date dengan quarterly period income, yaitu quarterly period income tadi penghasilan per kuartalnya, dan income year to date itu dijumlah. Jadi second quarter 60.000 itu 25.000 ditambah 35.000 dan seterusnya. Lalu income tax expense ini didapat dari efektif annual tax rate tadi 22,40%, jadi dikali seperti tabel di bawah, yaitu menghasilkan income tax expense sejumlah 5.600, 7.840, 8.960, dan 11.200. Maka menghasilkan perkiraan net income-nya pada tiap kuartal sejumlah 19.400, 27.160, 31.040, dan yang terakhir 38.800. Baik. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Next. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.